Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para santriwati yang saya hormati, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang penuh berkah ini, itu malam Rabu, kita sama-sama kembali lagi mengadakan pengajian rutin kita yang sudah tertunda beberapa hari karena mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Syukur alhamdulillah karena kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir pada malam ini. Selawat ma'assalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Judul pengajian kita itu untuk bagian kedua ini mengenai tentang perbedaan i'tikad yang sangat prinsipil antara kaum ahli sunnah wal jamaah dan firqah-firqah lain. Pada kesempatan yang dulu itu saya sampaikan perbedaan paham ahli sunnah wal jamaah dengan i'tikad Syiah. Itu ada perbedaannya itu sekitar 13 atau 12 yang saya jelaskan. Kemudian firqah yang kedua yaitu kaum Khawarij. Ini beda juga pahamnya dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Sudah saya jelaskan itu sekitar 6 paham ahli sunnah wal jamaah dengan paham Khawarij. Kemudian yang ketiga kaum Murji'ah. Sudah saya jelaskan itu perbedaannya sekitar 3. Kemudian yang keempat Syiah, Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini sudah saya jelaskan itu 5 macam perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Cukup banyak ini kalau Mu'tazilah ini, sampai 24 macam perbedaan paham ahli sunnah wal jamaah dengan paham Mu'tazilah. Kemarin sampai 5. Saya tidak usah ulang lagi, mungkin nanti di YouTube bisa diikuti. Sekarang yang ke-6, ahli sunnah wal jamaah mengatakan pekerjaan manusia dijadikan Allah. Gitu. Jadi semua pekerjaan kita itu tidak lepas daripada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah secara ikhtiyariyah atau secara ittirariyah. Karena perbuatan Allah pada kita itu ada 2. Ada namanya ikhtiyariyah, ada namanya ittirariyah. Ikhtiyariyah itu artinya ada sangkut pautnya dengan pekerjaan manusia itu. Ada semacam pilihan. Misalnya makan, minum, tidur, ibadah itu terus masuk namanya ikhtiyariyah. Atau perbuatan maksiat juga itu ada yang ikhtiyariyah. Mencuri, berzina, itu ikhtiyariyah. Makanya kalau perbuatan ikhtiyariyah itu anak-anak
itu yang diberikan pahala kalau dia baik, diberikan dia dosa kalau dia tidak baik. Nah, ini yang ikhtiyariyah. Kemudian ada namanya ittirariyah. Ittirariyah itu tidak termasuk pilihan. Karena situ langsung sudah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita naik lalu jatuh gitu. Kalau dia sengaja menjatuhkan dirinya masuk namanya ikhtiyariyah. Tapi kalau tidak sengaja namanya ittirariyah. Bahkan dia dapat pahala itu kalau yang ittirariyah. Misalnya kecelakaan lalu lintas itu, ditabrak mobil atau ditabrak sepeda motor lalu meninggal. Nah, itu pekerjaan apa namanya? Ittirariyah. Nah, jadi yang ikhtiyariyah, kalau yang ittirariyah itu tidak diberikan penilaian gitu. Cuma kadang-kadang dia bisa itu dinamakan syahid akhirat misalnya itu. Misalnya orang mati ditabrak atau mati kebakaran rumahnya lalu kena dengan apinya, atau air banjir, air bah itu lalu dia hanyut lalu meninggal, itu semua namanya apa? Ittirariyah. Kalau orang putus asa misalnya dia ingin mati lalu duduk di tengah jalan supaya ditabrak mobil, lalu ditabrak mobil lalu dia meninggal, itu bukan namanya ittirariyah tapi namanya ikhtiyariyah. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pekerjaan manusia dijadikan Allah, baik sifatnya ikhtiyariyah atau ittirariyah. Tapi orang Mu'tazilah bilang apa? Tuh, pekerjaan manusia dijadikan manusia katanya. Jadi tidak dijadikan oleh Allah, itu orang Mu'tazilah. Kalau dia kaya katanya kaya dengan sebab dirinya dia kaya. Kalau dia miskin dengan sebab dirinya dia miskin. Itu kalau orang Mu'tazilah. Jauh berbeda dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keenam, kemudian yang ketujuh, aras dan kursi ada. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Aras itu ada, kursi itu ada. Itu. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan aras dan kursi tidak ada. Padahal Al-Quran ada disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, disebutkan tentang aras. Juga disebutkan tentang kursi. Itu. Di mana itu ada namanya ayat apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Itu. Kita wajib percaya ada aras, wajib percaya ada kursi. Tapi orang Mu'tazilah tidak percaya adanya aras dan tidak percaya tentang adanya kursi. Kemudian yang kedelapan, Ahlussunnah mengatakan ada malaikat kiraman katibin. Kalau kita kiraman katibin artinya setiap manusia ada kiraman, ada katibinnya. Yang di kanan menulis kebaikan dan yang kiri menulis kejahatan. Nah, cuma ada perbedaan tugas daripada kiraman katibin. Kalau malaikat yang mencatat kebaikan, dia tidak konsultasi dengan malaikat yang menulis kejahatan. Misalnya ada seorang hamba berbuat baik, langsung dicatat kebaikannya oleh malaikat yang mencatat kebaikan atau kiraman. Nah, kalau orang itu berbuat jahat itu, dia konsultasi dengan malaikat yang menjaga sebelah kanan. Bagaimana ini katanya? Kita langsung catat dia berbuat jahat. Nanti dulu, coba tunggu sesaat katanya. Mungkin dia tobat. Tidak tobat itu lagi dia minta. Mungkin nanti lagi saat, coba tunggu dulu. Nah, kalau memang betul dia tidak tobat itu 1 lawan 1 itu.
Misalnya pekerjaan jahatnya 1 ditulis 1. Tapi lain halnya kalau malaikat yang mencatat kebaikan yang di sebelah kanan, kalau kita berbuat 1 ditambah menjadi 10 itu. Nah, gitulah anak-anak kemurahan daripada malaikat kiraman katibin itu. Nah, jadi orang-orang Mu'tazilah malaikat kiraman katibin tidak ada katanya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kiraman katibin itu ada. Nah, dan perlu kita yakini anak-anak tentang adanya kiraman katibin agar kita tidak berani berbuat maksiat. Tuh, di mana saja. Walaupun kita di tempat yang kelam, lalu ada mau cium-ciuman atau apa itu pasti diketahui, dicatat itu. Nah, itulah sebabnya kita atau ada larangan di pondok gitu, tidak boleh bawa HP, lalu diam-diam bawa HP. Nah, sudah dicatat itu. Nah, itu manfaatnya kita yakin tentang adanya malaikat kiraman katibin. Nah, kalau orang Mu'tazilah malaikat kiraman katibin tidak ada. Kemudian yang ke-9, surga dan neraka kekal selama-lamanya. Itu kalau kita mengatakan surga dan neraka kekal, dikekalkan. Kalau Allah kekal, kalau surga dan neraka dikekalkan. Apa perbedaan kekal dengan dikekalkan? Kalau Allah kekal tidak mempunyai akhir. Tuh. Dia bersifat bako, gitu, kekal. Kalau surga dan neraka itu adalah dikekalkan karena dia punya permulaan dan bisa mau dirusak sama Allah, itu wewenang Allah itu. Nah, tapi Allah akan mengekalkan surga dan neraka itu. Nah, orang Mu'tazilah bilang surga dan neraka tidak kekal. Gitu. Jadi berbalik, itu tidak sama paham kita dengan paham Mu'tazilah. Kalau kita kekal, dikekalkan. Yang ke-10, Ahlussunnah mengatakan timbangan di akhirat ada. Mizan. Mizan itu anak-anak timbangan amal. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada mengatakan tulisan amal kita itulah yang akan ditimbang nanti. Bukan amalnya, tapi tulisan amal. Setelah kita dihisab anak-anak, kita dihitung nanti ya, amal baik kita dengan amal jahat kita. Lalu kita diberikan suratan amal kita. Suratan amal kita itu kita tahu. Ada rapornya merah kalau di sekolah ya. Kalau merahnya 5 bisa naik kelas apa enggak? Nah, jadi kalau rapornya banyak yang merah nanti, maka waktu dia timbang amalnya, pasti yang lebih berat itu adalah amal jahatnya. Itu. Nah, jadi setelah kita dihisab, diberikanlah surat amal kita. Dan surat amal kita itu bisa diterima lewat tangan kanan. Berarti itu tulisan amalnya baik. Lebih banyak tulisan amal baiknya daripada amal jahatnya. Tapi kalau dia terima suratan amalnya dari tangan kirinya, itu anak-anak, tandanya orang itu lebih banyak jahatnya kebanding daripada baiknya. Itu tandanya orang itu akan masuk neraka. Pasti amal jahatnya lebih berat kebanding daripada amal baiknya. Nah, itulah makanya anak-anak, kalau supaya kita berat timbangan amal kita di dunia, marilah kita muhasabah kepada diri kita. Artinya itu muhasabah itu anak-anak kita koreksi. Coba kita periksa dosa-dosa kita dan amal-amal kita. Dalam seharian
berapa amal baik kita, berapa amal jahat kita, apa aktivitas yang kita kerjakan selama 24 jam itu, berapa untuk istirahat, berapa untuk ibadah, berapa untuk belajar. Itu yang ke-9. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan timbangan di akhirat itu tidak ada, katanya. Tidak ada mizan nanti di akhirat. Itu kata orang siapa? Orang Mu'tazilah. Nah, makanya mungkin orang-orang Mu'tazilah terlalu berani untuk berbuat jahat karena tidak ada timbangan. Kemudian yang ke-11, hisab di akhirat ada. Hisab tadi sudah saya katakan, kita semua nanti akan dihitung amal baik kita dengan amal jahat kita. Itu. Makanya sekarang anak-anak, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah nanti di akhirat. Coba periksa diri kita, berapa amal baik kita, berapa amal jahat kita. Itu harus ya kita perhatikan. Jadi ada hisab itu. Karena ada hadis mengatakan yang halal itu dihisab, katanya, yang haram itu disiksa. Itu. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan hisab di akhirat tidak ada. Kemudian yang ke-12, titik siratal mustaqim ada. Titik siratal mustaqim itu menurut Ahlussunnah itu ada. Tempatnya di mana? Di atas neraka. Karena neraka itu dikatanya ke bawah. Ya, yang paling atas neraka itu namanya neraka jahanam. Di situ tempat umat Nabi Muhammad yang berbuat maksiat. Ada bilang itu lengkung daripada titik siratal mustaqim itu, ada mengatakan begini. Tuh. Nah, itu yang satu jalan itu perjalanan 500 tahun hari akhirat. Kalau hari akhirat itu satu hari sama dengan 1000 hari di dunia. Tuh, gitu. Tuh. 500. Berapa ribu tahun itu? 500, 1000, 500 dari 2500 tahun. Nah, di bawahnya itu anak-anak ada neraka di bawah itu. Neraka itu di sini. Lalu orang-orang yang lewat sana itu tergantung amalnya. Di dunia ada orang itu lewat di titik siratal mustaqim seperti kilat. Tahu nama kilat, anak-anak? Tolong diperhatikan anak dengan yang lain itu. Fatmawati. Ya. Ini cerita tentang akhirat itu. Wa yu'minuna bil ghaib. Kita harus beriman tentang yang gaib. Itu anak-anak. Nah, ini jadi ada yang dari lewat titik siratal mustaqim itu seperti kilat, kalbarqil khatib katanya, seperti kilat yang menyambar. Ada katanya itu seperti orang menunggang kuda, ada seperti burung terbang, ada seperti orang berlari kaki, ada yang seperti jalan biasa, ada yang sampai merangkak, ada yang sampai ngesot. Nah, ini hal-hal seperti itu tidak mungkin dia sampai ke surga. Dia harus, karena di situ ada penarikan malaikat itu, zabaniyah itu, yang tidak enak jalannya, tinggal di saja, ditarik dia masuk neraka. Hanya nanti anak-anak kita ini ada namanya orang mukmin bighairi hisab masuk surga.
tidak melalui titik siratal mustaqim. Ada mukmin asy. Mukmin asy itu artinya mukmin yang maksiat. Dia masuk surga tapi harus selesaikan dulu dicuci dia di neraka, tergantung dosanya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun. Sampai dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat gitu. Jadi dia wajib masuk surga, tapi harus tinggal di neraka dulu. Karena orang-orang masuk neraka surga itu tidak boleh orang najis, orang yang kotor dengan dosa. Jadi dosa-dosa itu nanti akan dibersihkan dengan api neraka. Tuh, seperti karat besi di sini. Karat besi itu tidak bisa dicuci dengan air atau dengan minyak, tapi dengan api. Gitu. Jadi orang yang masuk surga semua orang-orang baik. Tuh. Setiap kita berdosa anak-anak, berarti kita kotor. Gitu. Itulah makanya diperlukan kita kalau dalam berbuat dosa itu bagaimana anak-anak? Kita banyak tobat, kembali kepada jalan yang benar. Itu siratal mustaqim. Kalau kita bisa lewat di titik siratal mustaqim, maka kita akan sampai ke surga. Tuh. Jadi jalan kita untuk menuju surga itu cuma siratal mustaqim. Tidak ada jalan lain di dunia. Kalau mau ke Cakra, boleh lewat sini, ke Bagu bisa ke Cakra, lewat Jerneng bisa ke Cakra. Tapi di sana itu menuju surga itu harus lewat titik siratal mustaqim. Ada orang mengatakan bagaimana sih kecilnya siratal, tergantung amalnya. Ada orang mengatakan dia lebih tajam dari pedang, lebih kecil daripada rambut katanya. Itu titik siratal mustaqim itu. Nah itu kalau kita ahli sunnah wal jamaah percaya tentang siratal mustaqim. Tapi orang Mu'tazilah titik siratal mustaqim tidak ada katanya. Makanya dia semaunya mau berbuat dosa itu. Tuh. Kemudian yang ke-13 itu. Ahli sunnah mengatakan kolam Kausar ada, telaga Kal Kausar, anuknya kolamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada itu anak-anak. Itu yang luasnya luar biasa. Ceboknya saja itu seperti bintang di langit. Satu kali minum di telaga Kal Kausar Nabi Muhammad, selamanya kita tidak akan dahaga. Dia dua pendapat. Ada mengatakan sebelum jalan ke titik siratal mustaqim ada haud, ada sesudahnya gitu. Ada dua. Tapi ada mengatakan cuma setelah kita lewat titik siratal mustaqim. Itu anak-anak. Itu yang keberapa? Tapi orang-orang Mu'tazilah mengatakan kolam Kausar tidak ada. Yang ke-11 syafaat ada. Itu jadi kita nanti di padang mahsyar anak-anak itu ya, tempat kita dijemur itu. Di padang mahsyar kita diapakan? Dijemur. Ya, itu enggak tahu dijemur yang tidur itu ya. Siapa yang tidur tuh? Pusuk gati. Ya. Nah, kita lama di sana itu anak-anak di padang mahsyar, padang mauqif. Tidak ada perintah itu. Apakah kita mau apa katanya? Matahari anak-anak tergantung amal kita. Orang yang jelek amalnya mataharinya lebih rendah itu. Sekarang ini anak-anak panas keras apa enggak sekarang? Ya itu punggungnya dan miliaran tepatnya, miliar di hati, tapi panas luar biasa. Tapi nanti kita anak-anak itu tergantung amal kita itu matahari kita itu.
Sehingga nanti orang itu bisa berenang dengan keringatnya sendiri. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada setengah betis, ada lutut, ada sampai pinggang. Ada yang sampai berenang dengan keringatnya sendiri. Dan itu panasnya lebih panas daripada timah yang sedang dimasak itu. Itu anak-anak. Itu. Dan di situ namanya syafaat anak-anak. Lalu karena kita sudah lelah betul di padang mahsyar itu, kita berkelompok-kelompok mendatangi nabi-nabi ulul azmi terutama itu untuk kita mintai syafaat. Pertama kita datang kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam mengatakan nafsi-nafsi. Ya saya, kamu. Saya ini masih takut sama Allah karena saya pernah memakan yang dilarang katanya. Coba kamu pergi kepada Nabi Musa. Kita pergi ke Nabi Musa. Itu. Demikian juga itu bertanggung saya tidak bisa tanggung jawab. Terus kita disuruh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak bertanggung jawab. Datang juga kepada Nabi Isa. Isa bilang juga begitu. Saya ini masih besar dosa karena saya diakui Tuhan katanya oleh orang-orang Nasrani. Lalu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita bersujud di hadapan Allah di arsy itu memohon syafaat. Lalu Allah mengatakan, angkat kepalamu, apa yang kamu minta? Saya minta supaya kita mendapat syafaat. Nah lalu diberikanlah syafaat sehingga terjadi proses di padang mahsyar itu. Nah, itu berkat daripada syafaat Nabi kita Muhammad yang disebut namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar. Nah, kalau menurut orang Mu'tazilah syafaat tidak ada. Kalau kita ada. Kemudian yang ke-15 itu Ahlussunnah mengatakan siksa kubur ada. Jadi kita akan disiksa ke dalam kubur kita anak-anak. Bahkan begitu kita masuk di dalam yang lahat kita itu sudah datang yang pertama namanya malaikat Hairuman. Menasihati kita, jangan kamu takut, nanti yang akan datang menanyakan kamu namanya malaikat Mungkar dan Nakir. Itu kita didudukkan anak-anak dalam kubur kita. Lalu kita ditanya marabbuka, manabiyuka, terus wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Itu ditanya kita. Kalau tidak bisa kita jawab, kita dipukul oleh malaikat Mungkar dan Nakir itu sampai kita tenggelam ke dalam bumi. Konon cerita itu yang saya dengar itu malaikat Mungkar dan Nakir itu matanya saja seperti matahari, tuh. Giginya seperti aritan pisang. Itu ini bagi mereka yang jahat. Makanya Mungkar dan Nakir artinya orang yang ingkar pada perintah Allah dan Rasul, itu yang didatangkan oleh Mungkar dan Nakir. Tapi kalau tidak, kalau kita bisa jawab itu jawaban kita, maka dia tinggalkan kita. Nam naumatal arus katanya. Tidurlah kamu seperti tidurnya para pengantin. Itu. Makanya baik-baik anak-anak terutama mengerjakan sholat 5 waktu. Itu. Ada kan kita baca itu malam apa itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di situ disebutkan anak-anak dalam sebuah hadis itu dia mengatakan ada di zaman Rasul ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini datang kepada Rasulullah mengadukan bapaknya katanya tidak ada yang mau memandikan dia waktu dia mati. Tidak ada mau datang itu.
Terus akhirnya Rasulullah memerintah Abu Bakar dan Umar, ayo coba kamu lihat mayat itu, kata. Atau dilihatnya mayatnya itu seperti babi hitam. Kayak babi hitam dia itu apa? Mayat itu. Lalu kembali Abu Bakar, mayatnya seperti babi hitam ya Rasulullah, kata. Kembali Rasulullah lalu mendoakannya. Setelah dia doakan oleh Rasulullah, maka dia kembali utuh sebagai manusia. Nah, terus dimandikan di salat. Begitu mau diturunkan dia di dalam liang lahatnya jadi babi lagi. Gitu. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa dosa bapakmu? Bapak saya katanya tidak pernah sholat, kata. Dia tidak pernah sholat, lalu dia mati seperti babi hitam. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar itu ada seorang yang mati juga itu. Waktu di sholat itu bergerak kapannya gitu, bergerak gitu. Begitu dia dibuka, ternyata ular yang menggigit tengkoknya gitu. Lalu orang mau membunuhnya, jangan bunuh saya, katanya. Karena saya ini diperintah oleh Allah untuk menggigit orang ini, katanya, sampai hari kiamat. Apa sih dosa? Ini dosanya tidak mau salat berjamaah, katanya. Maka dia digigit tengkoknya oleh ular yang berbisa. Dan ular itu yang mengatakan begitu. Karena dia tidak mau sholat berjamaah. Ada enggak kamu itu kalau jamaah pulang? Itu siksa kubur itu ada. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan siksa kubur tidak ada. Yang ke-16, Tuhan tidak diwajibkan itu membuat yang baik atau yang lebih baik. Itu sifat harus bagi Allah. Apa harus bagi Allah? Mengerjakan barang mungkin atau meninggalkannya. Itu keharusan Allah. Misalnya menjadikan kita orang baik, wewenang Allah. Menjadikan kita orang tidak baik, itu wewenang Allah. Tidak ada yang mewajibkan dia. Fi'lul mumkinat atau tarkuhu, mengerjakan barang mungkin atau meninggalkannya. Itu anak-anak. Menjadikan kita alim, boleh. Menjadikan kita tidak alim, boleh. Tidak ada yang maksa Allah. Itu. Menjadikan kita kaya, boleh bagi Allah. Menjadikan kita miskin, cantik, jelek, itu keharusan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memaksa. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan Tuhan wajib itu, atau mesti membuat yang baik dan yang lebih baik. Itu katanya. Yang baik dan lebih itu wajibannya Allah Ta'ala itu. Bagi kita harus. Kemudian yang ke-17, Tuhan mempunyai sifat. Ya. Allah itu punya sifat. Sifat baiknya berapa? 20. Sifat mustahilnya berapa? 20. Sifat harusnya berapa? 1. 20 dengan 20 menjadi apa? 40 tambah 1 41. Itu sifat Allah. Wujud, qidam, dan seterusnya itu namanya sifat Allah. Itu. Dan itu berdiri pada zat Allah. Itu. Tidak bisa sifat itu berdiri sendiri tanpa ada zat. Sama dengan kita anak-anak. Kalau zat kita namanya apa? Jirim. Apa? Jirim. Apa nama jirim? Sesuatu yang mengambil tempat sekedar besarnya.
Itu namanya jirim. Lalu sifat kita apa namanya? Arad. Itu. Arad itu segala warna. Ada yang putih, ada yang hitam, hijau, kuning, dan seterusnya. Segala bentuk itu termasuk namanya arad. Misalnya orang itu warna kulitnya kuning atau putih atau hitam. Pasti ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Gitu. Sama dengan jilbab, anak-anak. Jilbab kita itu apa namanya? Jirim. Warnanya itu namanya arad. Nah, Allah punya sifat itu. Karena dia punya zat, harus punya sifat. Karena tanpa ada sifat, kita tidak mengenal zatnya gitu. Tak bisa dipisahkan Allah Ta'ala dengan sifat dan zatnya. Tapi bukan sifat itu zat. Ya zat, sifat-sifat. Tapi zat dengan sifat tidak lain. Tidak bisa dipisahkan antara sifat dengan zat. Sama dengan kita tidak bisa dipisahkan antara jirim dengan arad. Warna kerudungnya bagaimana ini? Putih. Tuh kan? Apakah putih itu kerudung? Enggak kan? Ya putih-putih, kerudung-kerudung gitu ya kan? Ya kebetulan yang putih itu kerudung namanya apa? Kerudung putih. Apa? Kerudung putih. Ya, itu kan mukena putih. Ya itu. Jadi bukan putih itu kerudung. Karena kalau semua yang putih itu kerudung, apa saja yang putih namanya kerudung gitu kan. Nah, itu anak-anak. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah percaya tentang adanya Allah punya sifat. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah, Tuhan tidak mempunyai sifat katanya. Ia mendengar dengan zatnya, ia melihat dengan zatnya katanya. Itu orang Mu'tazilah. Yang ke-18, ini masih banyak ini. Masih ada waktu, jam berapa itu? Lagi berapa menit? Oh, 8 menit. Ada mukjizat Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, seperti air keluar dari anak jari beliau. Jadi itu mukjizat. Anak-anak, mukjizat itu adalah suatu perkara yang luar biasa, tidak bisa dilawan. Dan dia nyata pada tangan-tangan orang yang mengaku dirinya menjadi nabi dan benar pengakuannya. Itu namanya apa? Mukjizat. Sekarang tidak ada mukjizat karena tidak ada nabi. Ya, nabi sudah habis. Sudah sampai Nabi Muhammad SAW. Karena dia khataman nabiyyin, penghabis segala nabi. Itu. Kalau para nabi itu atau para rasul itu ada dua keajaiban dia. Ada namanya irkhas, ada namanya mukjizat. Irkhas itu sebelum diangkat menjadi nabi, namanya irkhas. Tuh. Setelah diangkat jadi nabi namanya apa? Mukjizat. Gitu. Tidak bisa dilawan. Itu kalau mukjizat gitu. Ada berapa macam yang barang yang luar biasa itu. Kalau tidak salah 7 anak-anak. Ada namanya satu mukjizat. Ya. Ini timbul pada tangan yang mengaku dari nabi dan benar pengakuannya. Ada namanya karomah. Itu pada waliullah. Itu namanya karomah. Ada namanya maunah. Itu. Jadi timbul pada tangan-tangan orang yang mengaku dirinya menjadi orang-orang soleh. Itu maunah itu. Mama tuan guru, kiai, guru-guru kita itu kadang-kadang dia diberikan maunah oleh Allah. Makanya tidak boleh kita durhaka kepada guru kita. Jadi guru kita itu bukan dia berdoa supaya kita celaka, tidak. Tetapi guru ulama-ulama itu, para aulia itu adalah
kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memelihara dia Allah. Makanya kalau kita mau lawan guru kita apa itu kan, kita bisa nanti namanya tuhmah itu. Apa itu tuhmah itu kalau bahasa orang tua itu tulah manoh itu. Nah, itu anak-anak. Lagi program yang ada di pondok kamu langgar, nah itu bisa kamu tuhmah nanti. Nah, ini anak-anak harus kita perhatikan itu. Itu maunah. Jadi ada irhas, ada mukjizat, ada karamah, ada maunah. Yang 4 ini baik. Ya. Ada yang 3 tidak baik. Satu namanya seher. Seher itu satu perkara yang luar biasa yang timbul daripada nafsu amarah, orang jahat. Itu. Ada kalau apa namanya sekarang santet. Ya. Begik. Apa namanya no? Pelet. Itu termasuk seher itu. Tidak boleh. Yang kedua ada namanya istidraj. Itu. Istidraj itu adalah ilmu-ilmu tulah manoh itu. Mungkin ada keangkuhan, kekebalan itu. Sembahyang kok tidak pernah, tapi dia bisa kebal itu kan. Itu istidraj aja itu. Ada namanya ilmu kuhanah. Ilmu kuhanah itu adalah memakai ilmu jin. Memakai kekuatan jin. Mungkin kamu lihat sekarang banyak YouTube yang Ustadz Nasihin apa itu. Dia pakai kekuatan musuhnya itu, ya. Santet, nah itu tidak boleh itu. Haram hukumnya. Tuh. Nah, itu anak-anak. Jadi ada mukjizat, tapi orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada mukjizat Nabi selain Al-Qur'an. Cuma satu yang dikatakan mukjizat oleh Mu'tazilah cuma Al-Qur'an. Kalau kita tidak ada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti keluar air dari jari jemarinya. Waktu perang dulu tentaranya sekitar 300-an itu kalau dia tidak dapat minum maka dia akan kalah itu. Lalu Nabi mencelupkan tangannya pada suatu wadah air, lalu keluar air dari tangan Rasulullah itu, dari jarinya. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizat yang lain-lain itu anak-anak. Bisa memanggil pohon itu untuk datang bersyahadat di hadapannya, itu Nabi kita Muhammad. Dan pernah juga bulan turun kepada Nabi kita. Kayaknya ada penelitian itu katanya ada pecahnya bulan itu. Pernah dulu diminta oleh orang kafir itu, kalau kamu betul menjadi nabi coba bisa enggak kamu panggil bulan katanya. Lalu dipanggil bulan itu, anak-anak pecah 2. Ya. Ada masuk dari tangan kanan sebelah lalu berkumpul di atas mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Itu kehebatan mukjizat kita Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang Mu'tazilah mengatakan hanya satu mukjizat itu Al-Quran. Kalau kita yang paling besar mukjizat adalah Al-Quran, tapi banyak mukjizat Nabi kita yang lain. Pernah juga dia mengumpulkan ulama-ulama sufi anak-anak sekitar 300 itu. Ada cuma air susu segelas itu. Disuruh minum yang 300 itu tidak habis gitu. 300 tidak bisa habis air susu yang sedikit itu. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Banyak yang lain. Kemudian yang ke-19, keramat-keramat wali ada dan orang-orang saleh ada. Jadi keramat tadi sudah anak-anak, keramat para aulia itu siapa yang mulia, yang sebenarnya mulia itu Allah. Tapi karena orang itu tidak punya dosa itu anak-anak, maka kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada orang para aulia itu, maka disebut namanya keramat aulia.
Contoh misalnya ada namanya wali zamil, anak-anak. Wali zamil itu ada orang mau lari, mau dibunuh, anak-anak itu mau dibunuh, lalu dia minta disembunyikan oleh wali zamil. Apa kata wali zamil? Pak wali, saya ini mau dibunuh, ayo sembunyikan saya. Ya itu sudah dibobok itu kan. Tahu nama bobok anak-anak? Hah? Ya bobok daun pelapa. Ya nyur yang sudah kering. Disuruh dia di sana, bersembunyi di situ. Masa di sini? Iya, sembunyi aja di situ. Lalu datang orang yang mencarinya itu, si wali zamil bilang, ada orang itu lari ke sini. Oh ada, di situ dia tempatnya di bawah bobok itu katanya. Wah ini ngolok ya, masa ada orang sembunyi di dalam bobok katanya. Ya kalau sudah, kalau tidak percaya, ya dia pergi orang itu, sehingga orang itu selamat dan dia tidak berdusta. Itu karamah wali. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan karamah tidak ada. Ke-20, menjauhkan diri dari mencaci maki sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita tidak boleh memaki walaupun misalnya Muawiyah atau Yazid atau apa itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak boleh kita caci-caci, tidak boleh kita maki-maki. Itu. Tapi orang Mu'tazilah lancang mulut mencaci maki sahabat-sahabat Nabi yang dianggapnya berbuat salah, dimaki-makinya itu. Kita tidak boleh. Ridwanullah, semuanya itu diridai oleh Allah. Ke-21, saya habiskan saja. Orang mukmin yang wafat dalam membuat dosa besar bukan kafir dan tidak kekal dalam neraka. Nah, kita Ahlussunnah Jamaah, misalnya ada orang beriman tapi dia berdosa besar, itu kan tidak masuk neraka dengan kekal di situ. Ya, dia masuk neraka tapi tidak kekal. Itu. Nah, sebagai apa yang saya jelaskan tadi, dia akan membayar kesalahannya itu dulu masuk neraka. Nah, orang mukmin yang wafat dalam membuat dosa besar bukan kafir dan tidak kekal di dalam neraka. Walaupun dia cuma mengucap 2 kalimat syahadat saja, lalu dia meninggal, maka dia tidak kekal di neraka. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan orang mukmin yang wafat dalam membuat dosa besar adalah kafir, kekal dalam neraka. Nah, ini tepatnya tadi dia mengatakan neraka tidak ada. Kok bisa dia mengatakan kekal di dalam neraka? Berarti dia akui itu neraka ada kan? Padahal di depan tadi dia tidak percaya tentang adanya neraka. Ke-22, tidak ada tempat yang lain di akhirat selain surga dan neraka. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tempat kita di surga cuma 2. Surga, neraka. Kalau kita orang takwa, tempat kita di mana? Di surga. Kalau kita maksiat, neraka. Cuma itu 2 aja tempat itu. Tidak ada orang di neraka dan ada di surga itu. Kalau ada orang masuk neraka, neraka dulu baru masuk surga. Tapi orang kafir dia akan masuk surga karena dia kekal di dalam neraka. Nah, tapi orang Mu'tazilah mengatakan ada tempat yang lain di akhirat selain surga dan neraka. Kok ada? Dia bilang ada itu. Jadi dia bilang tidak ada surga dan neraka. Yang didiami itu manzil itu apa namanya itu, manzilatin, tempat-tempat antara 2 tempat. Ini kok ini. Kok bisa berlain-lainan? Tadi tidak percaya tentang surga neraka, kok sekarang ada surga dan neraka itu. Kemudian yang ke-23, Ahlussunnah mengatakan surga dan neraka sudah tersedia dari sekarang. Jadi surga neraka itu sudah ada anak-anak, cuma belum dipakai. Itu ya. Nanti kalau sudah hari kiamat. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan surga dan neraka belum tersedia dari sekarang, katanya tidak ada katanya.
Yang terakhir itu sudah yang lain-lain. Nah, inilah antara lain perbedaan paham ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah jauh sekali pahamnya dengan jamaah. Dan juga ada yang bertentangan-tentangan tadi itu. Dia mengatakan surga dan neraka tidak ada, katanya. Kok ada orang masuk surga dan neraka gitu. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan itu perbedaan paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan Qadariyah. Ya, tadi apa namanya? Mu'tazilah. Ya, besok Qadariyah itu. Apa itu paham Qadariyah? Juga ada namanya Jabariyah, ada namanya Najariyah, ada namanya kaum musyabbihah, ada namanya ilmu Taimiyah. Ada namanya Wahabi. Ada namanya Bahaiyah, ada namanya Ahmadi. Kita nanti akan teruskan itu mungkin nanti pada pertemuan kita berikutnya. Nah, mudah-mudahanlah perbedaan kita tahu perbedaannya ini sehingga kita kenal paham apa yang harus kita anut itu. Paham-paham yang lain itu termasuk paham-paham yang syubhat itu, paham yang menyesatkan. Nah, itulah perlunya kita mengetahui perbedaan antara satu dengan yang lain daripada kaum-kaum tadi.